Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Bunda Sri. Hari ini teman-teman belajar lagi IPS bab 1 mengenai interaksi antar negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi sekitar 40% untuk pendapatan negara, sedangkan di bidang pertaniannya padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Kemudian, untuk penyebaran sumber daya alamnya berada di minyak bumi di wilayah Miri dan gas alam di wilayah Kuala Belait. Negara yang kedua yaitu Filipina. 50% lebih bekerja di sektor jasa dan 35% bekerja di sektor pertanian. Sumber daya alam negara Filipina meliputi 1. Tanaman, padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. Yang kedua, tanaman perkebunan mencakup tebu, abaka, sejenis serat Manila, tembakau, dan kelapa. Daerah perkebunan utamanya itu terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Yang ketiga, untuk komoditas ekspornya mencakup abaka, karet kelapa, dan kayu. Kemudian, penyebaran sumber daya alam Filipina yaitu hasil tambang negara Filipina antara lain emas dan perak yang terdapat di Cebu, Baguio, Luzon bagian utara. Pertambangan mangan terdapat di Palawan bagian utara, tambang biji besi di Luzon, Cebu, dan Mindanao, pertambangan tembaga di Luzon dan Mindanao. Daerah perkebunan utama terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Adapun wilayah Kepulauan Sulu dikenal sebagai penghasil mutiara. Negara selanjutnya adalah negara Indonesia. Nah, di Indonesia, di negara kita, jenis sumber daya alamnya sangat bervarian. Contohnya, pertaniannya ada padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di daerah pantai ada ikan dan garam. Hasil perkebunannya yaitu kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkeh, dan kelapa. Hasil hutannya kayu, rotan, dan berbagai getah. Hasil tambangnya minyak dan gas bumi, biji besi, batu bara, bauksit, emas, tembaga, perak. Kemudian, untuk penyebaran sumber daya alam di Indonesia, yaitu pertaniannya ada di Karawang, Cianjur, Jawa Barat, Madura, Jombang, dan Bali. Emas dan perak di daerah Nangro, Aceh Darussalam, Rejang Lebong di Bengkulu, Gunung Pongkor di Jawa Barat, dan Tembagapura di Papua. Sedangkan minyak bumi dapat ditemukan di Muara Enim, Sumatera Selatan, Cepu di Jawa Tengah, dan lain. Negara selanjutnya adalah Kamboja dan Laos. Kamboja memiliki sumber daya alam, produk pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, tembakau. Hal ini karena ada Danau Tonle Sap. Kemudian, penyebaran sumber daya alamnya, pertaniannya di daerah Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Tonle Sap ini merupakan salah satu penghasil ikan air tawar utama kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos memiliki sumber daya alam padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Hasil utama hutan Laos adalah kayu jati. Laos memiliki pertambangan seperti gipsum, timah, seng, bata bara, dan biji besi. Untuk penyebaran sumber daya alamnya,
Hasil pertanian padi, jagung, dan tembakau banyak dihasilkan di dataran Vientiane. Hasil tangkapan ikan terbesar berasal di Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Negara selanjutnya adalah Malaysia dan Myanmar. Untuk Malaysia, Malaysia memiliki sumber daya alam yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Produksi pertaniannya antara lain teh, tembakau, kelapa, dan lada. Hasil hutannya kayu. Hasil pertambangan utamanya adalah timah yang menjadi komoditas ekspor, dan ada juga bauksit, minyak, dan gas bumi serta batu bara. Kemudian, penyebaran sumber daya alam Malaysia adalah daerah pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan. Hasil minyak berada di Kuala Terengganu. Hasil hutan di Sabah, timah di negara bagian Perak dan sekitar Kuala Lumpur. Kemudian kita beralih ke negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki sumber daya alam pertanian, padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Hasil hutan kayunya yaitu kayu jati, karet, dan kina. Pertambangannya minyak bumi dan gas bumi, timah, seng, batu bara. Selain itu, Myanmar dikenal sebagai penghasil batu mulia seperti jade, rubi, dan safir. Kemudian, penyebaran sumber daya alam di Myanmar dihasilkan di Plato San, tembakau di bagian utara, tembakau di lembah Sungai Sita, sayur-sayuran di daerah Pantai Yoma, timah di Tanah Seri, batu bara, emas, perak, mangan, batu mulia, dan gas alam di Chao. Kita beralih ke negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. Singapura ini merupakan negara industri terbesar di Asia Tenggara, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Makanya, untuk penyebaran sumber daya alamnya, karena Singapura miskin akan sumber daya alam, maka Singapura berbasis sumber daya alam yang bahan mentahnya diimpor langsung dari negara-negara lain. Selanjutnya ke Thailand. Untuk Thailand merupakan negara lumbung padi utama di Asia Tenggara. Komoditas ekspor Thailand adalah karet, padi, tapioka, yute, tebu, kayu jati, timah, batu bara. Hasil tambangnya yaitu timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, minyak, dan gas. Untuk penyebaran sumber daya alamnya, Thailand memiliki daerah pertanian di daerah aliran sungai Chao Phraya. Bahan tambang timah dihasilkan di semenanjung Thailand. Gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siam. Penangkapan ikan banyak dilakukan penduduk di sungai Chao Phraya, Mekong, Selat Malaka, dan Teluk Siam. Kemudian kita ke negara terakhir yaitu negara Vietnam. Untuk negara Vietnam, jenis sumber daya alam pertaniannya yaitu beras, buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, tebu, teh, dan kopi. Hasil hutannya meliputi kayu jati dan bambu. Hasil pertambangannya antrasit, fosfat, tembaga, timah, seng, kekram, dan biji besi. Kemudian penyebaran sumber daya alamnya saat ini industri yang berkembang di Vietnam adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pusat industri utamanya adalah kota Ho Chi Minh. Nah, itu teman-teman materi yang untuk hari ini. Teman-teman, apabila teman-teman sudah melihat materi dari Bunda, silahkan teman-teman mencari informasi
Mengapa Singapura dapat menjadi negara maju di bidang perdagangan dan jasa, meskipun Singapura tidak memiliki sumber daya alam? Nah, informasi ini teman-teman dapat mencarinya melalui buku atau internet atau sumber yang lain. Setelah teman-teman mendapatkan informasi, silahkan teman-teman tulis di buku masing-masing atau di kertas atau di HVS, kemudian fotokan dan kirimkan ke Bunda Sri.